Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi kesehatan tentang neuropati, yaitu penyakit pada saraf tubuh. Apa sih ya penyebabnya, gejalanya, terus pastinya pengobatannya ya teman-teman ya. Karena neuropati itu penyakit yang kompleks kalau menurut saya, bisa kemana-mana ya. Dan penyakit saraf ini ya sering sekali diderita oleh orang-orang yang sudah lanjut usia, tapi tidak menutup kemungkinan juga yang masih muda ya, umuran 20 sampai 40 tahun ya, 40-30 tahun ya, itu akan terkena juga nih neuropati ini, yaitu penyakit pada saraf di tubuh. Oke, sebelum memulainya teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini ya. Dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya. Oke, terima kasih ya. Langsung aja kita mulai. Saya akan bahas lebih cepat ya, karena memang penyakit neuropati pembahasan kali ini banyak sekali yang akan dibahas ya. Ya, ini adalah neuropati ya. Istilah yang digunakan untuk gejala gangguan atau penyakit pada saraf di tubuh. Gejala yang muncul bisa berupa nyeri, kesemutan, kram otot, hingga susah buang air kecil. Yang namanya saraf itu udah pasti semua tubuh terkena. Entah itu saraf di kaki, tangan, jari, atau mata dan sebagainya lah pokoknya. Karena kata saya itu ini penyakit yang kompleks ya teman-teman ya. Penyebab neuropati bermacam-macam nih, bisa berupa cedera atau penyakit tertentu seperti diabetes. Gangguan ini juga bisa terjadi sejak lahir. Nah, bisa aja terjadi sejak lahir ya. Oleh karena itu, pengobatan untuk neuropati juga akan disesuaikan dengan penyebabnya. Jadi pengobatannya itu pastinya akan disesuaikan dengan penyebabnya apa sih? Apakah dari cedera atau penyakit diabetes dan sebagainya ya. Nah, ini adalah gejala neuropati teman-teman. Ada foto atau gambar di sebelah kanan yang hitam itu ya. Ada mononeuropati multiplex atau plexopati atau polineuropati. Ini ada beberapa jenis gejala neuropati ini teman-teman ya. Kita bahas ya. Gejala neuropati berbeda-beda tergantung pada jenis, jumlah, dan area saraf yang terganggu. Neuropati terdiri dari beberapa jenis nih. Jenisnya itu antara lain mononeuropati. Nah, artinya gangguan pada satu saraf. Di gambar jelaskan bahwa mononeuropati itu bersatu ya. Gangguan pada satu saraf. Kalau di gambar itu ada satu tangan yang merah, itu satu ya. Yang sebelah kanannya merah tuh, tangan kanannya itu. Ini mononeuropati. Ada mononeuritis multiple atau gangguan pada dua saraf atau lebih di area yang berbeda. Mononeuritis multiplex ya. Kalau di gambar itu di tangan dan kaki. Nah, itu. Jadi gangguan pada dua saraf atau lebih ya di area yang berbeda. Dan polineuropati, gangguan pada banyak saraf. Di gambar itu polineuropati itu ditandai dengan kaki dua-duanya kena, terus tangannya dua-duanya juga kena ya. Jadi banyak saraf ya yang terkena di gejala neuropati atau jenis-jenis neuropati. Berikut ini adalah gejala neuropati yang muncul berdasarkan jenis saraf yang terganggu. Nah, ini adalah gejala neuropati yang muncul berdasarkan jenis saraf yang terganggu. Ya. Pertama itu gejala sensorik, ya teman-teman. Sensor berarti sensor itu indera peraba nih. Sensoriknya. Gejala muncul pada saraf sensorik yang berfungsi sebagai indera peraba dalam tubuh. Gejala neuropati yang muncul pada saraf sensorik meliputi kesemutan, mati rasa terutama pada tangan dan kaki, perubahan pada sensor perasa seperti rasa sakit parah yang dirasakan,
merasakan sensasi terbakar, rasa seperti sedang memakai kaos kaki atau sarung tangan, hilangnya kemampuan koordinasi tubuh, hilangnya refleks tubuh, ya. Itu adalah gejala sensorik dari neuropati, ya. Maksudnya sensorik itu ya indera peraba, ya, di tangan atau kaki, ya. Seperti kesemutan, dan ini dibaca, ya, sampai hilangnya refleks tubuh. Nah, itu. Terus gejala motorik nih teman-teman. Jadi gejala motorik itu pergerakan otot motor, ya, pergerakan otot. Jadi terganggu nih, muncul pada saraf motorik dalam tubuh yang berfungsi mengatur pergerakan otot, ya. Nah, gejalanya itu pertama kram otot nih teman-teman. Terus otot terasa lemas, otot berkedut, spasme atau otot yang tegang, sulit berjalan atau menggerakkan tangan atau kaki, hilangnya kendali pada otot, tidak mampu menggerakkan bagian tubuh tertentu. Nah, itu adalah gejala motorik dan gejala sensorik dari neuropati. Terus ada juga gejala autonom. Nah, autonom itu terjadi pada saraf autonom yang berfungsi mengatur fungsi-fungsi dalam tubuh seperti tekanan darah, detak jantung, hingga sistem pencernaan. Gejala yang muncul adalah, nah, gejala autonom itu gejala yang tidak bisa kita kendalikan ya teman-teman. Beda dengan halnya sensorik atau motorik, ya. Kalau motorik kan ya pergerakan, sensorik kan kita yang merasa. Nah, kalau otonom berarti otomatis nih. Jadi nggak bisa kita kendalikan nih otonom itu, ya. Ya, tekanan darah atau detak jantung tidak normal, pusing saat berdiri atau pingsan, jumlah keringat menurun, mual atau muntah, gangguan pencernaan, sulit buang air kecil atau disfungsi seksual, dan berat badan menurun. Itu adalah gejala otonom, gejala yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Karena emang misalkan ini kan tuh seperti tekanan darah, detak jantung hingga sistem pencernaan, ya. Itu gejala otonom. Terus neuropati otonom. Nah, ini gejala neuropati otonom ya teman-teman. Jadi kondisi yang muncul akibat kerusakan pada sistem saraf involunter. Sistem saraf ini mengendalikan detak jantung, sirkulasi darah, sistem pencernaan, respons seksual, keringat, dan fungsi kandung kemih. Gejalanya tuh otonom tuh meliputi terutama pada malam hari, ya, akan mengalami konstipasi atau diare, tekanan darah rendah atau hipertensi, merasa mual, kembung, dan sering bersendawa. Gangguan pada respons seksual, misalkan disfungsi ereksi. Terus detak jantung cepat atau takikardia, kesulitan menelan, inkontinensia fekal, gula darah rendah atau hipoglikemi, kesulitan buang air kecil, berkeringat secara berlebihan. Nah, itu adalah gejala-gejala neuropati. Ada sensorik, motorik, otonom, dan otonom, ya. Otonom itu jadi gejala-gejala itu sangat banyak sekali teman-teman, ya. Makanya hati-hati kalau memang ada gejala-gejala tersebut. Segera periksakan ke dokter, ya teman-teman. Ini sangat bahaya sekali neuropati ini. Walaupun dirasanya masih mungkin sekarang-sekarang, ya. Kalau misalkan kita masih muda, oh iya kesemutan gitu. Oh iya sering kebas. Nah, itu harus segera hati-hati, itu gejala dari timbulnya neuropati. Makanya langsung konsultasikan dengan dokter, ya teman-teman, ya. Nah, ini adalah kapan sih harus ke dokter? Nah, yang saya sebutkan itu, ya. Pertama, yaitu salah satu jenis neuropati yang paling sering terjadi adalah neuropati diabetik. Nah, di gambar itu ada, ya, diabetik neuropati, ya. Ini adalah neuronnya atau saraf-sarafnya diabetes, ya. Yaitu gangguan atau kerusakan saraf yang terjadi akibat penyakit diabetes. Sering sekali penyakit neuropati itu terjadinya neuropatik diabetik atau diabetes, ya. Jika menderita penyakit diabetes, usahakan untuk selalu kontrol ke dokter secara rutin guna mencegah terjadi komplikasi. Gejala awal stroke mirip sekali, ya, dengan gejala neuropati. Di antaranya merasa lemas pada bagian tubuh tertentu, terjatuh akibat kesulitan menjaga keseimbangan. Namun, gejala itu muncul secara tiba-tiba dan tidak bertahap seperti gejala neuropati. Oleh karena itu, segeralah ke IGD jika gejala tersebut muncul secara tiba-tiba. Ya, itulah gejala neuropatik. Harus segera ke dokter atau langsung ke IGD jika gejala tersebut, gejala neuropatik diabetik itu ada, ya teman-teman, ya.
Kapan harus ke dokter? Ya segera. Ya, kalau menemukan gejala-gejala tersebut. Ya. Terus penyebabnya apa sih? Penyebab neuropatik itu? Ya. Penyebab neuropatik berbeda-beda nih, tergantung jenis neuropati dan lokasi saraf yang terganggu. Nah, pertama itu neuropati perifer. Nah, ini adalah neuropati perifer itu gangguan yang terjadi karena kerusakan saraf anggota gerak tubuh. Nah, di sini ada gambarnya, teman-teman. Neuropati ya, neuropati perifer itu normalnya tuh tidak ada kerusakan di saraf-sarafnya. Kalau neuropati perifer ada kerusakan di saraf-sarafnya ya, seperti itu ya. Itu gambar-gambarnya, teman-teman. Terus, neuropati perifer adalah kondisi yang terjadi akibat gangguan atau kerusakan pada saraf di luar otak dan saraf tulang belakang. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan neuropati perifer, yaitu diabetes pertama tadi ya, cedera atau tekanan pada saraf akibat jatuh, nih mengalami kecelakaan atau melakukan gerakan, kekurangan vitamin B1, B3, B6, vitamin B12, dan vitamin E. Penyakit autoimun seperti lupus, sindrom Guillain-Barré, sindrom Sjogren vaskulitis, dan rheumatoid arthritis. Ya. Infeksi virus dan bakteri seperti hepatitis B dan hepatitis C, HIV, penyakit Lyme, herpes zoster, virus Epstein-Barr, kusta, dan difteri. Tumor atau kanker seperti limfoma dan multiple myeloma. Itu adalah neuropati perifer, teman-teman. Banyak sekali yang dapat menyebabkan neuropati perifer ya. Terus yang selanjutnya adalah neuropati kranial ya. Nah, ini adalah 12 saraf di kranial atau otak nih, teman-teman ya. Ya, bagian otak kan ada pons dan ada medulla spinalis ya. Ada 12 saraf nih, teman-teman. Jadi di otak kita itu ada 12 saraf ya. Bisa dibaca, teman-teman ya. Ini bahasa Inggris ya. Olfactory nerve ya, optic nerve, oculomotor nerve, trochlear nerve, trigeminal nerve, abducens nerve, facial nerve, vestibulocochlear nerve, glossopharyngeal nerve, vagus nerve, accessory nerve, hypoglossal nerve ya. Itu ada 12 saraf kranial ya. Neuropati kranial terjadi karena adanya gangguan atau kerusakan pada salah satu dari 12 saraf kranial, yaitu saraf dekat dengan otak dan berada di bagian kepala. Berikut adalah penyebab dari neuropati kranial. Peningkatan tekanan di dalam otak, infeksi, ya, kanker, bawaan lahir, gangguan pembuluh darah, dan penyakit autoimun. Nah, itu adalah neuropati kranial ya, teman-teman ya. Terus, apa sih pengobatan neuropati itu ya, teman-teman ya? Pengobatan neuropati ditentukan berdasarkan penyakit atau kondisi yang mendasarinya. Tadi udah disebutkan gejalanya dan penyebabnya itu banyak sekali, teman-temannya, untuk neuropati. Contohnya, neuropati diabetes ditangani dengan obat-obatan untuk mengontrol diabetes. Sedangkan neuropati akibat kekurangan vitamin B12 ditangani dengan suplemen B12, vitamin B12 ya. Terus, beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah: pertama, dokter saraf juga akan memberikan gabungan dari beberapa obat-obatan dalam meredakan gejala neuropati. Antara lain, obat pereda nyeri yang dioleskan atau krim pereda nyeri. Ya, udah banyak sekali di pasaran ya. Pasti udah tahu semuanya. Terus, obat antidepresan seperti amitriptyline, doxepin, dan nortriptyline ya. Itu adalah obat antidepresan. Dan opioid seperti tramadol dan obat antikonvulsan atau anti kejang seperti gabapentin dan pregabalin. Ya, itu adalah obat-obatan yang diberikan kepada pasien oleh dokter syaraf, pasien-pasien yang mempunyai gangguan saraf atau neuropati. Ya, itu adalah obat-obatannya. Oke, teman-teman, karena informasi kesehatan pada kali ini, neuropati ini banyak sekali penyebabnya, gejalanya sangat kompleks. Saya harapkan teman-teman kalau mempunyai gejala seperti ini langsung aja ke dokter spesialis saraf, karena pasti akan ada pengobatan-pengobatan dan rangkaian-rangkaian pemeriksaan terlebih dahulu, antara cek lab atau CT scan atau ronsen dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali.
Oleh sebab itu, hindarilah atau peliharalah tubuh Anda ya teman-teman ya. Dengan olahraga, terus yang punya diabetes jaga kesehatannya, jaga pola makannya, gaya hidupnya dijaga semuanya. Karena memang untuk penyakit neuropati ini menurut saya sih sangat kompleks ya, bisa kemana-mana sakitnya. Apalagi anggota gerak tubuh kita ini harus terus bergerak ya. Ya adalah, terima kasih ya teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan sharing di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.